Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Selasa 25 Oktober 2022. Seperti biasa untuk mengawali pagi hari ini kita akan bahas dari pergerakan indeks global. Diketahui bahwa pergerakan indeks global pada perdagangan kemarin ini bergerak variatif, di mana kalau kita lihat bursa Indonesia, yakni IHSG, masih melanjutkan penguatan, yakni sebesar 0,50% di level 7.053. Sedangkan kalau kita lihat ke bursa Asia pada pedagang kemarin, bahwa bursa Asia pada penutupan kemarin ini ditutup variatif, di mana kalau kita lihat indeks Nikkei mengalami penguatan sendiri yaitu 0,31%, sedangkan indeks bursa Asia lainnya seperti Hang Seng dan Sitem mengalami pelemahan. Untuk indeks Hang Seng pada pedagang kemarin ini ditutup anjlok atau anjlok hingga 6,36% ya. Sedangkan untuk indeks Straits Times mengalami penurunan hingga 1,75%. Lalu kita ke bursa Eropa. Diketahui bahwa bursa Eropa pada pedagang kemarin mengalami penguatan dengan indeks DAX mengalami penguatan tertinggi, ini sebesar 1,58%, diikuti dengan indeks FTSE-nya yaitu menguat 0,64%. Lalu ke bursa Amerika, bahwa diketahui bursa tiga indeks Wall Street pada perdagangan kemarin berhasil kembali ditutup menguat, di mana kalau kita lihat indeks Dow Jones mengalami penguatan tertinggi yaitu 1,34%, lalu diikuti S&P 500 menguat 1,19% dan Nasdaq naik 0,86%. Lalu kita beralih ke komoditas. Diketahui bahwa pedagang kemarin komoditas global ini ditutup variatif namun cenderung mengalami pelemahan ya. Terutama kecuali indeks nikel yang mengalami penguatan sendiri, yaitu komoditas nikel ini mengalami penguatan 0,25% ya pada pedagang kemarin, sedangkan komoditas lainnya ini ditutup melemah. Kalau kita lihat bahwa komoditas minyak mentah pada pedagang kemarin ditutup kompak melemah, di mana kalau kita lihat indeks komoditas minyak mentah jenis WTI mengalami penurunan 0,56%, sedangkan komoditas minyak mentah jenis Brent mengalami penurunan 2,18%. Lalu kita lihat ke harga komoditas minyak sawit juga pada pedagang kemarin juga mengalami penurunan hingga 0,43%. Dan untuk komoditas batu bara, kita pada pedagang kemarin bahwa batu bara kembali kembali melemah ya, dan ini turun 1,65% di level 383 US dollar per metrik tonnya. Dan untuk komoditas timah yaitu turun 0,8% dan tembaga juga mengalami penurunan hingga 0,89%. Selanjutnya, kita ketahui bahwa pada pedagang kemarin IHSG berhasil ditutup menguat ditopang dengan adanya aksi net foreign buy yang mencatatkan sebesar 963,36 miliar rupiah, dan secara year to date kumulatifnya sudah mengakumulasikan sebesar 63,57 triliun rupiah. Dan saham-saham penopangnya kita lihat bahwa saham-saham yang mencatatkan top 5 net foreign buy, ini ada saham BBCA, TLKM, BMRI, UNTR, dan BBNI. Sedangkan saham-saham yang mencatatkan top 5 net foreign sell, ini ada ACES, AMRT, INTP, PNIN, dan PTBA. Selanjutnya, kami memperkirakan bahwa pergerakan IHSG pada hari ini kemungkinan masih bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik area support dan resistennya, yang ini berada di level 6.945 hingga mencapai di level 7.138. Nah, untuk berita globalnya, kita masih dari Wall Street ya, yang pada perdagangan semalam diketahui bahwa Wall Street kembali ditutup menguat dan mencatatkan penguatan selama 2 hari berturut-turut.
Selain penguatan tersebut juga terlihat dari imbal hasil treasury note mereka yang bertenor 10 tahun ini mengalami kenaikan yaitu 3 basis poin menjadi 4,24%. Selain itu, sentimen lainnya seperti kita ketahui bahwa pada minggu ini merupakan hari yang berat bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi ya, seperti Microsoft, Alphabet, Meta Platform, Apple, dan Amazon. Hal ini dikarenakan kemungkinan akan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam sikap The Fed pada hingga akhir tahun ini. Selain itu juga sentimen data ekonomi lainnya seperti data ekonomi Amerika yang rilis cukup mengecewakan ya. Kalau kita lihat dari IMP Manufaktur Amerika Serikat pada bulan Oktober itu mencatatkan penurunan sebesar 49,9 poin dari sebelumnya sebesar 52, dan ini jauh di bawah perkiraan pasar yakni 51, dan ini juga menandakan bahwa akan adanya kontraksi pertama sejak Juni 2020. Selain itu, IMP global, layanan global S&P 500 ya, US di bulan Oktober juga mencatatkan penurunan sebesar 46,6 dari sebelumnya 49,3 ya, dan ini juga masih jauh dari perkiraan pasar yang ini sebesar 49,2. Dan sentimen selanjutnya juga dari S&P Global, US Flash Composite PMA-nya di bulan Oktobernya ini mencatatkan penurunan 47,3 dari 49,5 ya. Ini menunjukkan laju kontraksi tercepat kedua sejak 2009. Untuk berita korporasinya, yang pertama adalah emiten Akra atau PT AKR Korporindo Tbk yang berhasil membukukan kenaikan laba bersih mencapai 96,3% secara year on year menjadi 1,56 triliun rupiah di 9 bulan pertama tahun 2022. Dan sentimen berita yang kedua ini dari emiten BBNI atau PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk yang membukukan pertumbuhan labanya mencapai 13,7 triliun atau naik 76,8% secara year on year ya, di kuartal 3 2022. Lalu emiten yang ketiga ini adalah SBMA atau PT Surya Murni ACT Tbk ya, yang mencatatkan net profit atau penerimaan laba ini mencapai 179% secara year on year menjadi 7,48 miliar rupiah di 30 hingga 30 September 2022. Untuk stock loss kita pada pagi hari ini, kita memiliki 4 saham rekomendasi. Yang pertama ini ada saham Aldo. Kami memperkirakan pergerakan saham Aldo dan jangka pendek maupun jangka menengahnya akan cenderung bisa melanjutkan penguatan dengan area trade band-nya. Bapak Ibu bisa perhatikan ini di level 825. Jika ia bergerak di level trade band 825, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di titik area resisten pertamanya terlebih dahulu, yakni di level 940 ya. Jika ia berhasil menembus area resisten pertama, maka kemungkinan bisa melanjutkan hingga mencapai di area resisten kedua, yang ini berada di level 1005. Dan untuk area stop loss-nya juga tetap kami berikan. Jika misalkan pergerakan tidak mampu bergerak menguat, maka perhatikan area stop loss-nya, yang ini berada di level 715. Oke, selanjutnya ada saham kedua, yaitu INKP. Kami memperkirakan pergerakan INKP dalam jangka pendek maupun jangka menengah masih bisa cenderung menguat dengan area resisten pertamanya mungkin bisa berada di level 9.700 ya. Jika berhasil menembus area resisten pertama, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level 10.050. Dan untuk area stop loss-nya tetap diperhatikan, ya ini berada di level 8.575.
Oke, stop loss yang ketiga, ya ini ada saham CASA atau PT Kapital Finansial Tbk. Kami melihat bahwa pergerakan saham CASA kemungkinan bisa melanjutkan penguatan dalam jangka pendek maupun menengahnya. Kalau kalian lihat dari indikator stokastiknya bahwa pergerakannya memang masih cukup naik ya, dengan pergerakannya hingga kemungkinan bisa menembus ke area overbought. Dan kalau kita lihat juga pergerakannya, kemungkinan jika misalnya berhasil menembus area terbaik di 795, maka kemungkinan pergerakan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di area target price pertamanya, yaitu di 855 ya. Jika ia berhasil menuju sampai ke area resisten pertamanya di 855, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level 895. Dan untuk area stop loss-nya, ya ini berada, perhatikan ya, ini berada di level 735 ya. Jika misalkan pergerakan sasa tidak mampu bergerak menguat, maka perhatikan untuk area stop loss-nya yang berada di level 735. Dan yang terakhir, ini adalah saham FRNA. Kami lihat bahwa pergerakan dalam jangka pendek, pergerakannya masih cenderung bisa bullish ya, terlihat dari indikator stokastiknya yang masih menunjukkan area positif dengan menembus area overbought ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan dari saham ini sudah mengalami penguatan selama 5 hari berturut-turut. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan dari FRN ini sudah juga menembus area MA21, MA34-nya juga ya. Jadi kemungkinan dalam jangka pendeknya akan bisa cenderung menguat hingga mencapai di titik area resisten pertamanya, ya ini berada di level 134 ya. Jika berhasil menuju ke area resisten pertamanya di 134, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level area resisten kedua, yaitu berada di level 145. Dan untuk area stop loss-nya juga tetap diperhatikan ya Bapak Ibu, karena jika misalnya perusahaan tidak mampu mengalami penguatan, maka mungkin bisa melemah atau mengalami koreksinya terlebih dahulu dengan memperhatikan area stop loss-nya, yang ini berada di level 102. Oke, selanjutnya juga kita ada melamai webinar ya, dengan tema makin gesit, cuan menjadi melejit dengan menggunakan fitur Swift. Jadi untuk Bapak Ibu ingin mengetahui bagaimana cara menggunakan fitur baru kita, itu fitur Swift, silakan langsung bergabung di webinar kami di hari Selasa, tepatnya pada hari ini, pukul 12 siang hingga 1 siang ya. Acara ini bersifat gratis, jadi Bapak Ibu yang ingin mengetahui bagaimana cara menggunakan fitur Swift, silakan langsung join pada siang hari nanti. Acara bisa langsung join dengan link Zoom yang terdapat di poster. Dan untuk ikut acara webinar nanti siang, diharapkan pendaftarannya wajib menggunakan nama lengkap dan juga email yang valid ya. Dan selanjutnya juga kita ada webinar mengenai sekolah pasar modal saham dan reksadana. Dan ini juga bekerja sama dengan kantor perwakilan BI Jakarta, di mana webinar tersebut akan diselenggarakan pada hari Rabu 26 Oktober 2022 pukul 13.30 hingga pukul 4 sore atau pukul 16.00. Dan acara ini disupport juga oleh Sailendra Investama. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin join pada webinar pada hari Rabunya, silakan langsung join melalui link Zoom yang terdapat di poster ya. Dan acara ini juga bersifat gratis. Oke, mungkin sesi pertama kita sudah selesai. Kita ke yang sesi berikutnya, ini sesi Q&A. Namun untuk sebelum melanjutkan ke sesi yang kedua, silakan untuk Bapak Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang saham-saham yang akan mau dibahas pada pagi hari ini. Nanti akan kita bahas satu persatu mengenai saham-saham yang akan Bapak Ibu pertanyakan. Jadi kami beri waktu 1 hingga 3 menit untuk Bapak Ibu chat di kolom Q&A ya. Terima kasih.
Oke, Bapak Ibu, kita kembali lagi di sesi yang kedua, ya di sesi Q&A. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama, ini dari Bapak Robertus Emmanuel, mengenai saham Bumi, Pegas, dan Telkom. Kita ke saham Bumi terlebih dahulu. Untuk pergerakan saham Bumi, kita lihat bahwa pada perdagangan kemarin, Bumi ini berhasil menguat 3,85% dengan bentuk pola bullish engulfing ya. Dan pergerakan juga kalau kita lihat bahwa pergerakan saham Bumi ini juga sudah menembus area MA21 dan MA34-nya. Dan secara indikator stokastik juga kalau kita lihat bahwa pergerakan saham Bumi sudah masih menunjukkan adanya tanda-tanda kenaikan dengan dia menembus area overbought. Dan secara indikator MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakan saham Bumi masih berada di area negatif ya, dengan sinyal MACD masih berada di area negatif ya. Jadi kemungkinan pergerakan saham Bumi akan cenderung bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di titik area resisten pertamanya, yaitu berada di level 200 ya. Jika ia berhasil menembus di area resisten pertama di level 200, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di titik area resisten keduanya, yaitu berada di level 220. Dan untuk titik supportnya untuk saham Bumi, jika melihat pergerakan tidak mampu bergerak hingga mencapai titik area resisten pertama, maka kemungkinan juga bisa melemah dengan titik area support pertamanya yang terdekat ini di level 170. Jika ya menembus area support pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melemah hingga mencapai di titik area support kedua, yakni berada di level 155. Oke, selanjutnya ada saham Pegas. Kita lihat pergerakan saham Pegas. Saham Pegas juga kalau kita lihat bahwa pagi hari ini Pegas dibuka menguat 0,78%, dan kalau kita lihat bahwa secara jangka pendek, secara penikalan, Pegas ini masih menunjukkan area uptrend ya. Kalau dalam jangka pendeknya, kita lihat dari garisnya, dan kalau kita lihat bahwa secara indikator stokastiknya, kalau ini juga masih menunjukkan adanya tanda-tanda kenaikan ya, setelah ia berhasil membentuk pola golden cross, dan pada hari ini pergerakannya menunjukkan lebih ke area overbought-nya. Dan secara indikator MACD-nya juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya sudah mulai menunjukkan adanya kenaikan ya, dengan menyilang ke atas, yang berarti kemungkinan pergerakan saham Pegas akan bisa melanjutkan penguatan. Jadi kemungkinan pergerakan saham Pegas akan cenderung menguat terlebih dahulu hingga mencapai di titik area resistennya. Di resisten pertama di level 1970. Jika ia berhasil menembus ke area resisten pertama di level 1970, maka kemungkinannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level 1995. Oke, kita lanjutkan. Saham selanjutnya ada saham Telkom. Pergerakan saham Telkom, kita lihat bahwa pagi hari ini Telkom berhasil dibuka menguat 0,68%, dan kita lihat bahwa pergerakan saham Telkom sini juga sudah berhasil menembus MA21 dan MA34-nya ya, uji levelnya, dan kita lihat bahwa pergerakan saham Telkom ini secara histori sudah mengalami penguatan selama 3 hari berturut-turut, dan secara volume juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya memang masih cukup baik dengan adanya aksi beli para investor ya. Dan secara indikator stokastiknya juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya sudah mulai menembus di area overbought ya. Dengan skala indikator MACD-nya kalau kita lihat sudah mulai beranjak bergerak ke area positif. Jadi kemungkinan dari pergerakan saham Telkom pada pagi hari kemungkinan akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai di titik area resisten pertamanya, yang ini berada di level 4.480. Jika ia berhasil menembus di area resisten pertamanya, kemungkinan akan bisa melanjutkan hingga mencapai di titik area resisten kedua, yang ini berada di level 4.510.
Dan untuk area supportnya juga tetap kami berikan jika misalnya pergerakan pada hari ini tidak mampu berakhir ke level area yang pertamanya, maka kemudian bisa melemah dengan area support terdekat, yaitu berada di level 4.390. Jika menembus area support pertamanya, maka kemungkinan akan melemah hingga mencapai di titik area support kedua, yaitu di level 4.335. Oke, selanjutnya ada saham AGII. Kita lihat saham AGII. Oke, kita lihat bahwa pergerakan pada pagi hari ini, AGI berhasil dibuka menguat ya. Kita lihat penguatannya 2,27%, dan secara teknikal bahwa pergerakan AGI ini sedang menguji MA21-nya ya, terlebih dahulu, dengan indikator juga menunjukkan masih ada kenaikan dan setelah membentuk pola Golden Cross. Jadi kemungkinan jika misal pergerakan AGII berhasil menembus area MA21-nya di uji MA21, maka kemungkinan akan bisa berakhir menguat hingga mencapai di titik area resistennya, ya ini berada di level 2140. Jika ia berhasil menembus resisten pertama, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di titik area resisten keduanya, yaitu berada di level 2220. Oke, selanjutnya ada saham BBRI. Kita lihat BBRI. Pergerakan saham BBRI bahwa pagi hari ini BBRI dibuka menguat 1,11%. Kita lihat bahwa BBRI pada pagi hari ini dibuka dengan gap ya, membentuk gap. Dan kalau kita lihat kemungkinan pergerakan BBRI akan masih bisa melanjutkan penguatan secara indikator pergerakannya masih menunjukkan adanya tanda-tanda kenaikan dengan menembus area overbought. Dan kalau kita lihat cara MACD bahwa pergerakan saham BBRI ini sudah mulai menunjukkan ada tanda-tanda positif ya secara histogramnya. Namun dan secara sinyalnya juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya sinyal MACD-nya telah membentuk pola golden cross-nya, jadi kemungkinan pergerakan saham BBRI akan cenderung bisa menguat hingga mencapai di titik area resisten pertamanya, yaitu level 4.650. Jika ya berhasil menembus area 4.650, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di titik area resisten keduanya, yaitu berada di level 4.730. Oke, selanjutnya ada saham BRPT. Kita lihat bahwa BRPT pada pagi hari ini pergerakannya masih sama ya, belum ada pergerakan untuk hari ini, dan masih sama di level 805 pada sama dengan perdagangan kemarin. Namun juga kalau kita lihat BRPT ini sudah menembus breakout bawah MA21-nya ya. Dan jika kalau kita lihat pada perdagangan sebelumnya, bahwa secara volume sudah menunjukkan adanya aksi jual dengan ditopang secara indikator stokastiknya yang sudah mulai menunjukkan pola dead cross ya. Jadi kemungkinan pergerakan saham BRPT akan cenderung mengalami penurunan atau pelemahan terlebih dahulu hingga mencapai di titik area supportnya, yaitu berada di level 790. Jika ya berhasil menembus area support pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai di titik area 770. Dan kita lihat bahwa pergerakan dari BRPT, maka kami perkirakan akan cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada saham Elsa. Pergerakan saham Elsa pada pagi hari ini, Elsa berhasil dibuka menguat 0,61%, dan pada pagi hari ini pergerakannya membentuk doji ya.
Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan saat ini cenderung kalau kita lihatnya secara indikator, pergerakan dari saham ALSA masih menunjukkan adanya kenaikan dengan menembus area overbought, dan juga kalau kita lihat secara MACD pergerakan dari saham ALSA ini masih berada di area positif ya, baik secara indikator, secara sinyal MACD-nya maupun sinyal histogramnya ya. Jadi kemungkinan kalau misal pada pagi hari ini ALSA berhasil menguat pada pembukaan pagi hari ini, maka kemungkinan akan cenderung bisa mencapai di titik area resistennya di level 340 ya. Jika ya berhasil menembus area resisten pertama, maka kemungkinan akan cenderung bisa menguat kembali hingga mencapai di titik area 350. Dan untuk titik area supportnya tetap kami berikan jika misalkan pergerakan pagi hari ini Elsa tidak mampu bergerak ke area resisten pertamanya, maka kemungkinan bisa cenderung melemah hingga mencapai titik area support terdekatnya di level 325. Jika ia menembus area level support pertamanya, maka mungkin akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai di level 320. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya ada saham Doit. Kita lihat saham Doit. Pergerakan saham Doit, kita lihat bahwa pagi hari ini Doit berhasil dibuka menguat 0,52%, dan secara teknikal pergerakan Doit memang saat ini jangka pendeknya sedang menguji MA21 dan MA34 terlebih dahulu ya. Jika misalkan pergerakannya membawa bergerak hingga ke area level uji MA21 dan MA34, yang kemungkinan akan bisa bergerak menguat terlebih dahulu hingga mencapai di level area resisten pertama di level 395. Jika ia berhasil menembus resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level 410. Dan itu juga kalau kita lihat bahwa pergerakan Doit pada pagi hari ini sedang menguji area ya, di area forward-nya. Jika misalkan pergerakannya mampu bergerak menyilang ke atas, berarti menunjukkan bahwa Doit akan bisa cenderung menguat ya, berhasil dan menguat. Dan untuk pergerakan saham Doit kita lihat pada pagi hari ini, jika misalnya menembus area resisten pertama mungkin akan menguat, namun jika misalkan gagal menembus area resisten pertamanya, maka mungkin akan melemah terlebih dahulu hingga mencapai titik area support terdekatnya di level 380. Jika yang menembus area support pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai di titik area support kedua, yaitu berada di level 375. Oke, selanjutnya ada saham BSML. Untuk pergerakan BSML bahwa pagi hari ini BSML dibuka melemah 0,81%, dan secara teknikal kalau kita lihat pergerakan dari SML ini juga masih cenderung menurun ya, dan secara jangka pendek juga kalau kita lihat bahwa penurunan BSML sudah mengalami penurunan selama 3 hari berturut-turut. Jika misal pada pagi hari ini atau pada hari ini ditutup melemah, maka kemungkinan pergerakannya sudah mengalami penurunan selama 4 hari berturut-turut. Dan juga kalau kita lihat bahwa BSML kemungkinan akan cenderung bisa melemah, hal ini terlihat dari indikator stokastiknya. Pergerakan dari BSML ini sudah mulai menunjukkan ada tanda-tanda pola dead cross ya. Jika misalnya ia bergerak secara indikator stokastiknya menjelang ke bawah, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung melemah. Dan secara MACD juga kalau kita lihat, secara histogram MACD-nya bahwa pergerakannya masih berada di area negatif. Begitu juga secara sinyal MACD-nya bahwa pergerakannya semakin melebar ke bawah ya, ke area negatifnya. Negatifnya di kemungkinan secara pergerakan saham BSML akan cenderung melemah terlebih dahulu hingga mencapai di area support di level 585. Jika yang menembus area support utamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai di level support kedua
yaitu level 555. Jadi perhatikan ya Bapak Ibu bahwa pergerakan BSML masih cenderung melemah ya dan belum ada tanda-tanda kenaikan. Oke, selanjutnya saham ITMG. Pergerakan saham ITMG pada pagi hari ini, ITMG bergerak dibuka melemah 0,40% dan saat ini berada di level 43.975. Jika kita lihat bahwa pergerakan ITMG ini sudah melewati uji levelnya, yaitu MA21 dan MA34-nya ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan dari saham ITMG kemungkinan akan cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu dikarenakan secara teknikal pergerakannya sudah pada pedagang sebelumnya sudah mengalami penguatan 3 hari berturut-turut dan pagi hari ini atau pada hari ini kemungkinan ITMG akan cenderung melemah terlebih dahulu dengan mencapai area supportnya terdekat yaitu berada di level 43.420. Jika ia berhasil menembus area support utama, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai di titik area support kedua yang ini berada di level 42.000. Jadi diperhatikan ya Bapak Ibu karena kemungkinan pergerakan saham ITMG akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada saham UNTR. Pergerakan saham UNTR pada pagi hari ini, UNTR berhasil dibuka menguat 0,82% dan saat ini pergerakan UNTR sedang menguji level area MA21 dan MA34-nya ya. Jika misalkan pergerakannya pada hari ini mampu menembus area MA22 dan MA34 3-4-nya, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung bisa menguat ya, hingga mencapai di titik area resisten pertamanya, yaitu berada di level 32.940 ya. Dan pergerakannya, jika ia berhasil menembus area resisten pertama, maka kemungkinan akan cenderung bisa menguat hingga melanjutkan penguatan hingga mencapai di titik area resisten keduanya, ya ini berada di level 33.700 ya. Dan secara ini tuh juga kalau kita lihat pergerakannya ditopang secara indikator stokastiknya yang masih menunjukkan ada tanda-tanda kenaikan setelah membentuk pola golden cross. Jadi kemungkinan pergerakan saham UNTR akan cenderung bisa menguat hingga mencapai titik area resisten yang saya beri tadi yaitu level 32.950 hingga mencapai di level 33.700. Oke, selanjutnya ada saham BJBR. Pergerakan saham BJBR, kalau kita lihat bahwa pergerakan pada pagi hari ini, BJBR ini bergerak dibuka melemah ya, kita lihat. Dan pergerakan dari BJBR ini telah membentuk pola doji. Dan selain itu juga kalau kita lihat bahwa pergerakan BJBR secara indikator sih pergerakannya sudah menembus area overbought, namun perlu diperhatikan bahwa pergerakan dari indikator stokastik ini sudah mulai ada tanda penurunan. Kita lihat bahwa secara indikator kemungkinan akan cenderung bisa mengalami penurunan. Jadi kalau misalkan pada hari ini indikator menyentuh atau turun hingga menjelang ke bawah, maka kemungkinan akan cenderung bisa melemah. Jadi untuk pergerakan dari saham BJBR, jika ia berhasil terdekatnya terlebih dahulu ya, menembus MA90, maka penguatannya akan terjadi ya ini sebesar 1.780 itu di area resisten terdekatnya. Namun jika misalkan tidak mampu bergerak menembus area resisten pertama atau menembus MA90-nya, kemungkinan akan bisa melemah terlebih dahulu hingga mencapai di titik area supportnya terdekat, yaitu di level 1365 ya. Jika ya menembus area support pertamanya, maka kemungkinannya akan bisa memberikan pelemahan mencapai di titik
area support kedua, ya ini berada di level 1355. Jadi diperhatikan ya Bapak Ibu, karena kemungkinan pergerakan dari saham PJBR akan bisa cenderung melemah terlebih dahulu ya kalau secara indikatornya, kalau kita melihat secara indikatornya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada Techfin. Pergerakan Techfin, kita lihat bahwa pada hari ini Techfin belum bergerak sama sekali ya. Masih berada di level yang sama, di level sebelumnya, di level 7.550. Dan juga kalau kita lihat pergerakan dalam Techfin, sudah melewati uji MA21-nya ya, berada di atas MA21-nya, dan pergerakannya juga kalau kita lihat secara indikator stokastiknya, pergerakannya kemungkinan sudah akan membentuk pola dead cross ya. Kan kemungkinan pergerakan dari saham Techfin akan cenderung melemah terlebih dahulu dikarenakan secara indikator stokastiknya mulai menunjukkan ada tanda penurunan, jadi kemungkinan pergerakan dari Techfin akan cenderung melemah terlebih dahulu hingga mencapai titik area support terdekat, ini di level 7.470. Jika ia berhasil menembus area support pertamanya, maka kemungkinan akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai di titik area support kedua, ya ini berada di level 7.335. Oke, selanjutnya ada saham call. Kita lihat ya saham call. Oke, sebenarnya saham call ini masih baru ya. Dan secara kalau kita lihat kalau kita analisa pergerakannya belum bisa terlalu kita lihat secara historik karena memang masih baru pergerakan. Namun kalau dalam jangka pendek, kalau kami lihat pergerakan dari saham call ini masih akan cenderung melemah ya, dikarenakan secara volume pergerakannya semakin hari semakin menipis, dan secara indikator stokastik juga kalau kita lihat pergerakannya membentuk pola dead cross dan kemungkinan akan menembus ke area oversold-nya ya. Jadi kemungkinan dari saham call akan cenderung melemah terlebih dahulu dengan membentuk area support terbarunya di level 195. Jadi untuk Bapak Ibu lebih baik dijauhkan dulu saham-saham ini karena masih ada tanda-tanda mengalami penurunan ya, belum ada tanda mengalami kenaikan untuk saham call tersendiri. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada saham Wika. Pergerakan saham Wika, kita lihat bahwa pagi hari ini Wika bergerak dibuka menguat 1,68% ya pergerakan saham Wika. Dan kita lihat bahwa saham Wika ini menguatannya ditopang dengan adanya indikator stokastiknya ya. Pergerakannya memang akan cenderung mengalami kenaikan dengan setelah membentuk pola golden cross. Dan selain itu juga kalau kita secara histogram MACD-nya, bahwa pergerakannya sudah mulai menunjukkan ada di area positif. Jadi kemungkinan pergerakan saham Wika jika misalkan pergerakannya mampu menembus MA21-nya terdekatnya, maka kemungkinan akan mencapai di titik area resisten pertamanya terlebih dahulu di level 930. Jika yang mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di titik area resisten keduanya, yakni berada di level 960. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan jika misalnya pergerakannya pada saat itu tidak mampu bergerak hingga mencapai menembus MA21 atau menembus ke area resisten pertamanya, maka kemungkinan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai titik area support terdekat di level 895. Jika ia menembus area level support pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai di level support kedua, yang ini berada di level 880. Oke, selanjutnya ada saham MPPL.
Pergerakan saham MPPA. Pada pagi hari ini, MPPA berhasil dibuka menguat 2,56%. Dan kalau kita lihat bahwa MPPA ini sedang menguji MA21-nya yang terdekat ya. Dan kalau kita lihat secara indikator stokastik berdasarkan customer MACD, pergerakannya memang masih agak cenderung melemah ya. Dan secara indikator stokastik kalau kita lihat bahwa pergerakannya masih berada di area bawah. Namun jika kita lihat secara detail atau telitinya bahwa pergerakannya sudah mulai menyempit ke atas. Jadi misalkan kalau kita zoom sedikit ya, misalkan pergerakan dari indikator stokastik ini berhasil menembus menyilang ke atas dengan membentuk pola golden cross, maka kemungkinan MPPA akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu. Dan secara MACD juga kalau kita lihat secara dekat, zoom bahwa pergerakan dari MPPA ini sudah mulai menunjukkan di area positif ya, walaupun pergerakan histogram MACD-nya secara positifnya masih tipis ya. Dan kemungkinan pergerakan ini akan cenderung bisa menguat hingga mencapai di titik uji level MA21 yang terdekat, ya ini di level 135. Jika ia mampu menembus sampai ke area level resisten pertama di level 135, maka kemungkinan akan cenderung bisa menguat hingga mencapai level resisten kedua di level 150. Oke, selanjutnya ada saham LAN. Pergerakan saham LAN, kita lihat bahwa LAN ini sendiri pada pagi hari ini berhasil dibuka menguat ya 1,96%. Namun kita lihat bahwa pergerakan dari saham LAN secara volume masih sangat tipis ya. Dan secara abstract indikator stokastik pergerakannya masih di area oversold. Dan untuk pergerakan dari saham lain mungkin harus diperhatikan terlebih dahulu jika misalkan pergerakannya mampu menembus sampai ke area MA21-nya, maka kemungkinan akan bisa menguat hingga sampai di titik area resisten pertama di level 65 ya. Namun jika misalnya tidak mampu bergerak hingga mencapai titik area resisten pertama, kemungkinan akan bisa menunjukkan pelemahan hingga membentuk pola dengan penurunan hingga mencapai di titik area supportnya ini di level 50. Jadi untuk perhatikan ya Bapak Ibu, karena kemungkinan pergerakan saham ini kemungkinan cenderung masih bisa melemah ya. Dan saya tidak merekomendasikan karena kemungkinan pergerakannya akan nyender kembali, tapi ini ada kembali ke level support terbawahnya di level 50. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada saham CMRY, Cimori. Pergerakan saham Cimori, kita lihat bahwa pagi hari ini Cimori berhasil dibuka menguat 1,95%. Penguatan pada pagi hari ini juga ditopang indikator stokastiknya yang sudah membentuk pola golden cross ya pada pagi hari ini. Dan secara MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda positif ya. Dengan kalau kita cari histogram MACD, pergerakannya histogramnya sudah mulai meningkat dibandingkan sebelumnya di area positif pada hari ini. Dan secara indikator dan secara sinyal MACD juga kalau kita lihat pergerakannya semakin melebar ke atas. Jadi kemungkinan pergerakan dari Cimori akan masih menguat terlebih dahulu hingga mencapai di titik area resisten pertamanya di level 4.750. Jika ya berhasil menguat, maka menembus area tersebut, maka kemungkinan akan bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai level 4.800. Oke, selanjutnya saham Inco. Kita lihat saham itu apakah tadi juga sebelum. Oke, saham Inco pada pagi hari kita lihat bahwa Inco dibuka menguat ya 0,38%, namun penguatannya cukup tipis ya pada hari ini dikarenakan secara volume pergerakan Inco menipis ya, masih belum ada tanda kenaikan dan secara indikator stokastik pergerakannya sudah mulai turun ke bawah
menuju ke area oversold. Jadi kemungkinan dari saham Inco pada pagi hari ini akan cenderung melemah terlebih dahulu hingga mencapai di titik area support terdekatnya, yaitu berada di level 6.520. Jika ia menembus sampai ke area support pertamanya, maka kemungkinan akan cenderung melanjutkan penguatan hingga mencapai di titik area support kedua, yakni 6.300. Jadi untuk pergerakan Inco, maka pada hari ini akan cenderung bisa melemah terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ada INDF. Pergerakan saham INDF bahwa pagi hari ini pergerakannya dibuka melemah 0,79% dan kita lihat bahwa pergerakan saham INDF ini memang akan sedang menguji MA34-nya dan MA21-nya. Jika ia breakout ke bawah menembus area MA21 dan MA34 maka akan cenderung bisa melemah ya. Dan kalau kita lihat cara indikator stokastiknya bahwa kemungkinan pergerakan ICBP akan bisa melemah terlebih dahulu dikarenakan indikator stokastiknya sudah mulai menunjukkan pola dead cross dengan adanya penurunan ya di area overbought-nya. Jadi kemungkinan pergerakannya akan cenderung melemah terlebih dahulu hingga mencapai di titik area support terdekatnya, yaitu berada di level 6.195. Jika ia mampu menembus area support utamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai di level support kedua, yaitu berada di level 6.125. Oke, selanjutnya ada ICBP. Pergerakan saham ICBP, kita lihat bahwa pagi hari ini ICBP berhasil dibuka menguat 0,27%. Dan kalau kita lihat bahwa penguatan ICBP ini sudah mengalami penguatan selama 5 hari berturut-turut ya, walaupun sempat mengalami koreksi pada perdagangan dan pada pagi hari kemungkinan akan bisa menunjukkan penguatan. Hal ini terlihat bahwa secara indikator stokastiknya pergerakannya masih berada di area overbought. Dan sedangkan secara MACD juga kita lihat bahwa pergerakannya MACD sinyalnya masih menunjukkan adanya kenaikan ya, dengan melihat sinyal dari MACD-nya masih berada naik ke atasnya, melebar ke atas, dan secara histogram MACD juga kalau kita lihat pergerakan masih di area positif. Jadi kemungkinan pergerakan dari saham CBP akan cenderung menguat terlebih dahulu hingga mencapai titik area resisten terdekatnya di level 9.525. Jika yang mampu menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level area resisten kedua, yang ini berada di level 9.600. Oke, selanjutnya ada UNVR. Pergerakan saham Unilever, kita lihat bahwa pagi hari ini Unilever bergerak dibuka turun 1,88%, dan kita lihat bahwa pergerakan ini juga ditopang indikator stokastiknya ya, yang juga mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan dengan setelah dia membentuk pola dead cross pada perdagangan kemarin, dan pada pagi hari ini sudah mulai menembus ke area bawah overbought-nya ya. Jadi kemungkinan pergerakan dari saham Unilever akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai di titik area support-nya, yaitu berada di level 5.115. Jika ia berhasil menembus area support utamanya, maka kemungkinan akan bisa menunjukkan pelemahan hingga mencapai di titik area support kedua, yaitu berada di level 4.950. Oke, selanjutnya ada BMRI. Pergerakan saham BMRI juga kalau kita lihat pada pagi hari ini, BMRI masih dibuka menguat 1,22%, dan kita lihat bahwa pergerakan BMRI ini masih berada di area uptrend ya. Kalau kita tarik garis secara trendline ya, tepatnya bahwa pergerakan BMRI ini masih berada di area uptrend-nya, dan kita lihat bahwa pergerakan dari saham BMRI ini juga sudah mulai menembus area trendline resistennya
dan kemungkinan pergerakannya akan cenderung bisa menunjukkan penguatan. Hal ini terlihat dari indikator stokastiknya yang sudah berhasil menembus area overbought-nya ya. Dan secara MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakan histogram MACD-nya pada pagi hari ini pergerakannya semakin meningkat ya di area positif. Begitu juga secara sinyal MACD-nya bahwa pergerakannya masih melebar ke atas ya. Jadi kemungkinan pergerakan dari saham BMR ini akan cenderung bisa menguat hingga mencapai di titik area resistennya yang berada di level 10.500. Jika yang mampu menembus area tersebut, maka kemungkinan akan bisa mencapai area membentuk area resisten barunya yaitu di level 10.700. Oke, selanjutnya ada saham BBTN. Untuk saham BBTN, kita lihat bahwa pada pagi ini BBTN juga berhasil dibuka menguat 0,98% dan pergerakannya juga kalau kita lihat sudah menembus area uji level di EMA 90-nya ya. Dan pergerakannya secara indikator stokastik juga pergerakannya juga kita lihat menembus juga area overbought-nya ya. Walaupun pergerakan menembus area overbought-nya cukup tipis, namun secara MACD-nya, indikator MACD-nya pergerakannya masih agak berada di area positif ya. Secara histogramnya, MACD-nya, area positifnya juga semakin meningkat, dan secara sinyal MACD-nya pergerakannya juga bergerak naik ke atas ya, walaupun pergerakannya masih di sinyal MACD masih berada di area negatif, namun pergerakannya cenderung ke atas. Jadi kemungkinan pergerakan dari saham BBTN akan cenderung menguat terlebih dahulu hingga mencapai titik area resisten terdekatnya di level 1.560. Jika yang mampu menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level 1.570. Oke, selanjutnya ada saham Excel. Kita lihat pergerakan saham Excel. Kalau kita lihat bahwa pagi hari ini Excel berhasil dibuka 1,25%, dan kalau kita lihat pergerakan Excel secara jangka pendeknya saat ini sedang menguji MA21 dan MA34-nya ya. Terlebih dahulu jika misalkan pergerakannya mampu menguat hingga mencapai di titik area resisten menembus ke MA21-nya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di titik area resisten pertama terlebih dahulu, yang berada di level 2.485. Jika yang mampu menembus atau menuju ke MA21 atau ke area resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai di level 2.530. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan. Jika misalnya pergerakan tidak mampu bergerak ke area resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melemah hingga mencapai titik area support terdekatnya di level 2.395 hingga mencapai titik area support kedua yang di level 2.350. Oke, saham terakhir ada saham Java. Pergerakan Java ya pada pagi ini, Java dibuka melemah 0,36%, dan kalau kita lihat bahwa pergerakan Java ini sudah breakout ke bawah ya, dengan didorong secara indikator stokastiknya juga kalau kita lihat pergerakannya sedang membentuk pola cross yang dan mulai menunjukkan ada penurunan ke area oversold-nya. Dan secara MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya secara histogram MACD-nya sudah berada di area negatif ya, dengan secara sinyal MACD-nya pergerakannya masih berada di area negatif dengan membentuk pola dead cross yang jadi kemungkinan pergerakan Java akan cenderung melemah terlebih dahulu hingga mencapai di titik area support terdekatnya, yaitu berada di level 1.380. Jika ia menembus area support pertamanya, maka mungkin akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai di titik area support kedua, yaitu berada di level 1.370. Jadi diperhatikan ya Bapak Ibu, karena kemungkinan saham Java akan cenderung melemah terlebih dahulu dan pergerakannya belum ada tanda-tanda kenaikan. Oke, mungkin cukup. Oke, mungkin yang terakhir ini ada saham
BRIS ya, kita lihat BRIS dan BBHI. Oke, untuk saham BRIS terlebih dahulu, kita lihat bahwa saham BRIS pada pagi ini bergerak menguat 1,43%, dan kita lihat bahwa pergerakan BRIS ini sudah mengalami penguatan selama 3 hari berturut-turutnya, dan secara pergerakannya bahwa BRIS ini sudah juga menembus MA21 dan MA34-nya, berhasil menembus MA21 ya terdekatnya, dan pada pagi hari ini kemungkinan pergerakan akan sedang menguji MA34 selanjutnya. Jika ia mampu menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan berhasil akan mencapai di titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini berada di level 1450 ya. Jika yang mampu melewati area resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melakukan penguatan hingga mencapai di titik area resisten kedua, ya ini berada di level 1485. Dan juga kalau kita lihat bahwa pergerakan BRIS tersebut menguat ditopang dengan indikator stokastiknya yang juga masih berada melalui kenaikan ya, dan kemungkinan pergerakan bisa menembus ke area overbought-nya. Jadi kemungkinan saham BRIS akan cenderung bisa menguat lebih dulu hingga mencapai titik area resisten pertama dan kedua yang telah kami sebutkan tadi. Oke, selanjutnya ada saham BBHI. Ini BBHI, kita lihat pergerakan saham BBHI bahwa pada pagi ini pergerakannya dibuka melemah 0,79%, dan kita lihat bahwa pergerakan saham BBHI kemungkinan akan cenderung melemah terlebih dahulu dikarenakan mencari indikator stokastiknya mulai menunjukkan adanya tanda-tanda pelemahannya setelah dia berhasil menembus area overbought, dan pada pagi hari pergerakannya akan cenderung mengalami penurunan ya. Walaupun bahwa secara historically pada pagi hari ini pergerakannya masih berada di area positif, jadi kemungkinan pergerakan di saham BBHI ini akan diperkirakan cenderung melemah terlebih dahulu hingga mencapai di titik area supportnya terdekat, ya ini berada di level 2380 ya. Jika yang mampu menembus area support utamanya atau berhasil menembus area support namanya, maka mungkin akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai di titik area support keduanya, ya ini berada di level 2150. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk webinar kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu, namun jangan berkecil hati karena kita ada bertemu di hari keesokan lainnya ya dengan tim rekan kami. Mungkin cukup sekian pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah hadir hingga saat akhir sesi acara berlangsung ya. Kami pamit undur diri. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. Terima kasih.